Halo, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini akan mereview sebuah koin yaitu DEN. Itu harganya 17 rupiah hari ini. Nah, sekarang kita akan cari tahu, guys. DEN itu apa dan seperti apa performanya mulai dari awal sampai akhir. Nanti kita akan melihat beberapa referensi gambaran besarnya gitu ya. Kalian nanti bisa jadikan referensi awal saja deh, selain kalian mencari nanti referensi di tempat lain juga, tapi saya akan menjelaskan secara garis besar ya reviewnya seperti itu. Oke, sebelum itu kita lihat intro berikut ini. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini. Ya, ini koin DEN di Binance koin atau token ini guys. Ini token ya, bukan koin tapi token, karena dia nggak punya jaringan sendiri, dia nebeng di Ethereum jaringannya ya. Kita akan lihat di sini. Ini pasarnya hari ini sedang ada kenaikan kali ya, sudah naik lah ya, sedang fly di situ. Biasa ini koin-koin tidak termasuk koin micin ya menurut saya. Kalau koin micin koin yang harganya di bawah 1 rupiah kalau saya. Jadi koin micin itu, kenapa saya bilang koin micin ya, karena seperti beli micin gitu ya, harganya 1.000 rupiah dapatnya ribuan butir seperti itu. Rasanya juga aneh-aneh kan, seperti itu, ada yang manis, ada yang asin dan lain-lain. Namanya juga penyedap rasa gitu. Itu dinamakan koin micin. Mungkin ini tidak kategori dalam itu ya, karena harganya sudah 17 rupiah. Oke, untuk gambaran besar order booknya, pembeliannya lumayan lah ya. Jadi perdagangannya ada yang jual dan belinya masih lumayan, sekitar 4 juta 18 juta. Ini kecepatannya seperti itu guys. Tradingnya, ini nilai-nilainya ya lumayan masih ada lah ya. Nah, ini flownya, jadi kebanyakan adalah pembeli small guys, kecil ya. Jadi ini apa namanya, dibeli oleh rakyat miskin lah, seperti orang-orang kecil gitu guys. Jadi pembeliannya dalam skala kecil, tidak ada yang besar-besar. Yang besar pembelian sekitar 5%, yang ini 3%. Tapi ini dalam satu hari guys, satu hari, karena ini satu hari ya. Kemudian mediumnya ada 20% lah, dia seperti ini, kalian bisa lihat di situ. Secara ini udah positif secara harian, 5 kali 24 jam. Kemarin sempat dam di, karena ada penjualan 657 juta token gitu ya. Jadi di situ flownya kemarin juga, tapi menurun, kemudian dia sudah mulai positif lagi. Secara perdagangan sih oke. Di Binance kan beda-beda ya guys, di Binance beda, nanti di tempat lain beda. Kalau kalian nanti akan berbeda-beda. Kemudian ini adalah rankingnya masih cukup jauh, 261 di 114 juta dolar untuk mereka. Circulation supply-nya tuh 99 miliar token. Nggak banyak juga sih, nggak sampai 1 triliun guys. Oke. Nah, itu gambaran awal di sini. Nanti kita akan coba lihat di websitenya. DEN itu apa guys? Sebentar. Oke. DEN itu adalah kalau kalian lihat ya, Telkomsel, XL, kemudian pokoknya operator seluler sebenarnya guys, tapi dia lebih ke mobile data. Jadi dia jual kuota guys. Jual kuota, bedanya dia adalah global mobile operator. Jadi ini menggunakan eSIM, jadi SIM-nya SIM elektronik. Jadi itu yang disupport
yang support itu beberapa handphone terbaru yang sudah 5G, biasanya dia sudah support apa namanya, digital SIM gitu ya. Jadi elektronik SIM, sudah tidak pakai kartunya tapi kita install, kemudian dia akan mendapatkan kartu memori, dimana buat kalian semua yang suka traveling ya, pokoknya dijual kepada orang-orang yang suka jalan-jalan ke seluruh dunia guys. Jadi dia ada 70 negara yang sudah dia apa namanya support gitu ya, termasuk Indonesia juga. Kalian bisa di sini lihat, nanti kita akan lihat coba ya. Nah ini kalau followernya Wuhu itu udah 100.000 katanya di situ ya. Kayak sebelum ngeliat nanti di Twitter berapa orang followernya, ada 127.000 guys ya, lumayan lah, lumayan ada follower gitu ya di sana. Oke, dan ini jadi kalau kita ngelihat fundamentalnya lumayan guys, lumayan ya, karena memang walaupun ini token, secara utility, secara utilize, secara apa namanya tokenomiknya, dia dipakai buat membeli datanya guys. Kok nggak bisa diklik sih yang ini ya? Nanti kita lihat ke aplikasinya aja deh. Ini kalau ininya kan kalian bisa baca di sini, ada bisa voice, bisa ada exchange-nya juga gitu ya. Nanti kita ngeliat di aplikasinya guys. Nah ini di aplikasinya Den ya. Den itu apa? Nah ini dia ya. Dia mengklaim bahwa sudah 25 juta pengguna di dunia gitu ya. Ini paket data yang menggunakan elektronik SIM. Jadi kita bisa pakai eSIM, tinggal buat aja. Cuman perangkatnya kalau punya saya kan nggak bisa didukung guys, gitu ya, nggak didukung lah gitu. Nah nanti ini bisa dibeli menggunakan token Den, itu kelebihannya, dia bisa dibeli menggunakan token Den. Kita lihat pasarnya, apa yang bisa kita lakukan di sini. Nah kelebihan ini punya tokenomik guys, walaupun dia tokennya token seperti saham lah gitu ya, artinya ini ada sebuah perusahaan di mana dia mengeluarkan sahamnya dan dijual ke publik. Nah ini ada sebuah operator global, dijual bukan sahamnya tapi dijual adalah apa namanya, kripto gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada, kita bisa lakukan jual data guys. Nah karena saya nggak punya data, saya punya sebetulnya, nanti kita. Nah ini ada 100 MB tidak dapat dijual, kita bisa jual tapi jual data guys, bukan jual kriptonya ya. Kalau di sini ya dijual datanya, nanti kita akan dapatkan kalau misalkan 21 Den 21 dolar, kita misalkan berapa, nanti kita akan ditukar dengan Den gitu ya. Dan kita juga bisa membeli guys. Alah, nah di sini kita bisa beli Den, bisa lewat sini, bisa beli Den juga bisa di sini. Kalau mau beli dennya, Den koinnya gitu ya, kita bisa. Kemudian kita bisa juga menyimpan Den di sini, menyimpan. Jadi ini alamat address walletnya, tinggal kita beli di exchange, di Indodax atau di toko kripto, di Binance, di GTOMX dan lain-lain, tinggal kirim ke sini. Oke, terus bisa juga ditarik lewat sini. Tapi kalau ditarik kayaknya nggak tahu ya bagaimana cara, mungkin setelah diisi kali ya. Itu bisa seperti itu. Dan kalau bisa beli, itu bisa beli data juga nantinya, paket data guys. Kita beli paket data. Jadi misalkan kita mau ini ya, support 70 negara guys, ini semuanya ada termasuk Indonesia. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan kemanapun itu membeli SIM ini, kemudian kalian bisa pakai tanpa perlu ganti apa namanya, ganti SIM seperti itu. Istilahnya begitu ya. Kalau sekarang kan roaming, kalau kita ke Malaysia kita harus beli nomor sana gitu. Kalau ini nggak perlu. Nah ini kalau pembelian paket guys, misalkan nih paket 1 GB itu seharga 8.602 Den atau seharga 999 dolar gitu ya. Jadi kalau
masa berlaku 364 hari, jadi betul-betul ini setahun penuh masa berlakunya. Itu bisa dipakai di 69 negara termasuk Indonesia ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa saya nggak bisa? Karena ponsel Anda tidak kompatibel. Jadi paket DEN membutuhkan teknologi eSIM untuk dapat memenuhi ponsel Anda. Sayangnya ponsel Anda tidak mendukung eSIM. Nah, perangkatnya apa? Banyak guys. Kalau kita cek banyak sekali perangkatnya. Samsung, iPhone, apa dan lain-lain tuh ada semua di sini. Kalian tinggal pilih saja. Kalau kalian mau belilah, kita kan mau bicarakan tokennya gitu. Kita ngomongin tokennya, jadi nggak ngomongin soal itunya. Nah seperti ini. Jadi kita bisa beli DEN, kita bisa jual DEN, bisa juga jual data menggunakan ini gitu ya. Kita bisa beli, kalau misalkan kita beli di toko kripto DEN misalkan 10.000 DEN atau misalkan berapalah gitu ya, nanti bisa beli ini juga, bisa dipakai beli untuk membeli token ini. Kalian mau keluar negeri nih, waduh saya nggak punya paket data, tinggal beli menggunakan DEN ini gitu ya. Di toko kripto kan ada gitu ya, beli DEN bisa. Jadi itulah tokenomiknya guys. Jadi DEN ini dipakai untuk membeli paket data. Itu udah ada tokenomiknya, artinya itu dipakai gitu ya. Jadi tidak hanya sebuah token diperjual dan belikan, tokennya dipakai buat apa nggak tahu. Kalau ini terpakai guys, terpakai untuk membeli paket data gitu ya. Memang paket data bisa dibeli menggunakan kartu kredit bisa, tapi tetap aja sama mereka itu diganti ke DEN, karena di sini hanya menunjukkan DEN atau US dollar sih bisa guys di sini. Ya saya nggak bisa cobain ya, karena saya nggak support, jadi saya nggak bisa gitu ya. Begitu daftar saya dapat 10 DEN lah ini, 10 DEN ya. 10 DEN kali 17 rupiah berapa ya, 170 rupiah gitu ya. Gratisnya dia seperti itu dapatnya. Jadi ini ngomongin tokenomik gitu ya, tokenomik. Nah di apa sih namanya, di Indodex saya ada 27.300 DEN, tapi kalau misalkan ditarik sayangnya karena di Ethereum guys, di ERC 200 itu cukup lumayan. Jadi kalau misalkan kita ngirim 5.000 DEN itu nggak bisa gitu ya. Bisa, tapi biayanya 3.420 DEN. Jadi kita cuma mendapatkan 1.500. Jadi sebagian itu ya harus dipakai buat gas fee untuk biaya pengiriman gitu guys, jadi kemanapun. Nah sementara kalau di Indodax itu minimum pengiriman itu adalah 10.000 ini ya. Jadi biaya 3.420 DEN dipotong jumlah pengiriman berapa sih, 3.000 tinggal kalikan 17 aja. Sekarang kan 0,17 rupiah, 17 apa 0,17 ya tadi ya. Harganya itu 18 rupiah guys. Jadi tinggal kalikan aja 18 rupiah. Kalau kita mau narik misalkan 10.000 juga sama ya, mau kita ngirim 10.000 biayanya segini, ngirim 10 juta juga tetap pengiriman segini gitu ya. Ini total diterima. Jadi seperti itu. Tadi saya mau nyobain ngirim ke sini, ke DEN sini sih, cuman biaya segitu. Lagian saya nggak bisa narik kalau dari sini, tapi bisa dijual. Jadi setelah ngisi, kalau kita mau menambahkan paket atau kita tidak menambahkan lah, mau buat apa, karena kita nggak keluar negeri gitu. Tapi kalau mau keluar negeri bisa kalau handphonenya udah support gitu ya. Tapi kalau kita paket, kita kirim DEN ke sini, ini DEN kan jumlah 10, kita bisa jual paket gitu ya. Kalau kita udah cukup nanti dihitung seharga ini gitu ya. Kalau 3 GB seharga $11, nanti dikalikan dengan harga DEN-nya, nanti seperti itu bisa guys. Nah itu tokenomiknya. Jadi apakah layak? Menurut saya sih dibanding dengan token lain kan biasanya kita cuman kayak mau Shiba Inu, kayak Dogecoin, apa lain-lain itu hanya dimanukan di DeFi, dipakai buat DeFi, buat staking, buat ini itu. Jadi secara tokenomik belum dipakai buat apapun. Kalau ini sudah jelas-jelas dipakai sih, sudah jelas-jelas dipakai gitu. Dipakai untuk membeli paket data buat kalian yang ingin keluar negeri atau keliling dunia, dia seperti itu. Jadi memang dipakai lah ya begitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa namanya ya, rekodnya selama ini. Oke, ini adalah rekod DEN gitu ya di
trading view kalian bisa lihat di sinilah ya. Dia kalau di data trading view tuh memang dia lahir pada berapa ini? Dia ada data di sini yang terrekod itu adalah Agustus 2009 di sini. Waktu pernah keruntuhan tahun dulu 2017-2018 kan runtuh itu ya, dia ikut runtuh. Kemudian pada 2021 dia naik lagi kemarin, kemudian dia runtuh lagi seperti yang lainnya, sama lah ngikutin siklusnya si Bitcoin ya, sama aja seperti itulah gitu. Kalau kalian lihat di sini kan sama seperti itu. Ini di 2000, ini kan naik pertama, kemudian dia jatuh. Kalau Bitcoin kan naik kedua kalinya di sini. Di akhir-akhir 2001 dia naik lebih tinggi dari yang sebelumnya ya, bulan-bulan awal. Ini tidak berhasil naik memang, kemudian dia turun, terjun, jatuh lagi, tetapi masih lebih tinggi dari tahun dulu. Kalau sekarang titik awalnya kan 0841, dulunya sekian guys ya, masih oke lah ya. Jadi jatuhnya tidak sampai melewati support yang sini, yang pada Juni 2020 itu ya. Ini data yang ada di TradingView dari awal 2019 itu ya. Siklusnya memang baru mengalami keruntuhan, dia sempat naik. Jadi sempat naik di 2017, ikut naik lah ya dia, kemudian ikut runtuh, kemudian dia naik lagi, kemudian dia runtuh lagi, tetapi dia tidak berhasil naik lagi. Di sini kan kalau Bitcoin 2 kali ya, runtuh brut gitu, kemudian Bitcoin naik 1 kali lagi lebih tinggi sedikit, kemudian dia runtuh lagi. Kalau ini runtuh, naik lagi tapi tidak berhasil ke sini, kemudian dia runtuh sampai sekarang. Nah, ke depan apakah ikut naik kita nggak tahu, tapi secara tokenomik tetap terpakai kalau di masa depan, dan ini terus berkembang gitu ya, karena kan makin di masa depan itu tiket pesawat murah, kemudian orang bisa keliling dunia, kemudian secara global itu nanti 5G juga bertambah kemana-mana kan. Kalau yang sering keliling dunia kan ribet, ke negara asal dia harus beli kartu baru atau kita menggunakan roaming dan lain-lain. Tapi kalau eSIM ini sudah tidak, dan juga tahan sampai setahun itu secara tokenomiknya. Oke, itu Den ya, reviewnya, gambaran besarnya seperti itu guys. Jadi kalau mau melihat referensi tempat lain, kalian coba silahkan kalian referensi lebih jauh, Dior lagi dulu, dan itu milik siapa dan bagaimana. Karena saya tidak setuju, tapi biasanya kan yang kita cari adalah tokenomiknya gitu ya. Kripto itu dipakai buat apa sih, kan seperti itu. Bitcoin dipakai buat apa, Doge dipakai buat apa. Jadi kalau itu nggak dipakai buat apa-apa ya buat apa, kecuali dipakai buat aset lah gitu. Hanya dibeli dijual, dibeli dijual, dibeli dijual gitu. Jadi hanya ditukar-tukar tapi tidak digunakan. Makanya burning menjadi salah satu alat untuk mengurangi supply supaya harganya naik gitu ya. Kalau permintaannya banyak, supply-nya dikit, dia akan naik. Tapi kalau misalkan saya mau beli SIM card ini, mau beli saya mau ke Amerika, saya perlu kuota, saya beli ini harus pakai DEN misalkan, mau nggak mau kan saya harus beli DEN, kemudian saya belikan sebuah kuota data gitu. Data itu kita pakai, ya sudah kan, DEN berpindah tangan ke mereka, dia seperti itu. Jadi memang betul-betul bisa dipakailah untuk kita di kehidupan sehari-hari bagi mereka yang membutuhkan secara global. Ini kan secara global gitu ya. Tinggal DEN ini mungkin perlu iklan besar-besaran, mereka perlu promosi besar-besaran dan lain-lain. Tapi kalau klaim mereka sudah 25 juta member, ya mudah-mudahan di masa depan bisa naik pelan-pelan ya, walaupun tidak akan bergerak sangat tinggi gitu guys.
Saya kebetulan sudah miliki, tapi ya jangan ikut saya, kalian coba Dior gitu ya. Kebetulan saya kan pengen nanti kalau saya ngomong doang nggak beli nanti dikirain bagaimana gitu ya. Jadi saya belilah gitu. Mau saya jual atau tidak nanti ya saya sudah beli. Saya membeli setiap koin apa yang saya membeli setiap koin yang saya review berapapun nilainya gitu ya, walaupun cuman 50.000 gitu nanti setiap saya review saya coba beli seperti itu. Nah, buat kalian yang mau membeli, sekali lagi kalian riset dulu, jangan hanya ngelihat sini kalian ikut, karena tidak ada jaminan apapun guys, tidak ada jaminan token apapun, Bitcoin apapun, tidak ada jaminan dia akan naik lagi, nggak ada yang menjamin, nggak ada yang bisa, karena ini investasi. Jangan kalian cuman ikut masa lalu kemudian atau FOMO, ada kata teman kata apa, jangan. Jadi pastikan kalian cari reference sebanyak-banyaknya. Saya tadi menyajikan soal tokenomic, nanti kalian coba lihat lagi di tempat lain soal foundernya, nanti kalian coba tonton lagi dan itu di tempat lain seperti apa, ini buat apa, ini untuk apa, di masa depan bagaimana, kan banyak guys review. Jadi kalian harus sebanyak-banyaknya baru kalian tentukan membeli atau tidak. Oke, itu saja, terima kasih dan bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.